Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Orang ini terlalu pekerja keras. Dia bahkan bisa memasuki meditasi mendalam. Para master jiwa umumnya mengalami dua kondisi berbeda selama kultivasi, meditasi dan meditasi mendalam. Meditasi standar biasanya dapat terganggu dan akan bangun secara alami ketika ada rangsangan eksternal atau jika si master jiwa mendeteksi perubahan di lingkungan fisiknya. Oleh karena itu, bentuk meditasi ini juga disebut sebagai penanaman cahaya. Ini adalah kondisi yang biasanya mereka masuki ketika Wang Dong dan Yu Hao bekerja sama untuk memusatkan kekuatan Hao Dong. Di sisi lain, meditasi mendalam adalah kejadian kebetulan yang hanya muncul ketika seseorang memiliki pencerahan dalam proses meditasi normal. Kesadarannya akan tenggelam jauh ke dalam kultivasi dan hanya akan terbangun ketika saatnya tiba. Saat meditasi mendalam, kekuatan jiwa akan beredar secara otomatis dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari meditasi normal. Banyak hal yang biasanya membingungkan atau sulit dipahami akan menjadi jauh lebih transparan dan mudah dipahami selama meditasi mendalam. Karena alasan mengapa meditasi mendalam mencakup tingkat pemahaman dan kultivasi yang mendalam, para master jiwa dalam meditasi mendalam paling takut diganggu. Mereka menghadapi resiko menjadi gila jika mereka terganggu, dan itu bisa mengalami kerusakan tubuh yang nyata dan parah. Yang menandakan seseorang dalam meditasi mendalam adalah adanya lapisan yang melindungi si master jiwa. Yu Hao saat ini ada lapisan cahaya putih berkilau di luar tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya adalah permata yang berkilau dengan sinar cahaya. Bagi banyak orang, rasa iri akan muncul saat melihat orang lain memasuki meditasi mendalam, namun Wang Dong berbeda dan merasa senang untuk Yu Hao. Dia membuat beberapa ekspresi nakal sebelum dia mengambil kursi, diam-diam meninggalkan ruangan dan mengambil tempat di luar untuk melindungi temannya dan mencegah Yu Hao terpengaruh oleh siapapun dari Shrek yang datang mencarinya. Yu Hao merasakan gelombang kehangatan menembus tubuhnya saat dia bangun dari meditasinya yang dalam. Warna hijau di tubuhnya telah lenyap sepenuhnya dan kekuatan jiwanya sangat meningkat. Dia baru saja mencapai peringkat 28, tetapi dia sekarang jelas sudah sepertiga perjalanan ke peringkat 29. Selain berkultivasi dengan Hao Dong Power, meditasi mendalam ini terbukti sangat membantu. Namun ini hanya keadaan yang terjadi hanya karena kebetulan. Yu Hao melompat turun dari tempat tidur dan dia merasa ringan seperti bulu. Ada perasaan nyaman yang tak dapat dijelaskan. Seolah-olah seluruh tubuhnya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Sepertinya masih tengah hari, tetapi dia merasa seolah-olah telah diperbarui dan nyala api menyala di dalam tubuhnya. Mengapa Wang Dong belum kembali? Dia terlalu lama untuk mandi. Yu Hao tidak merasa perlu waktu lama untuk berkultivasi dan ingat dengan jelas bahwa mereka telah berkultivasi bersama di pagi hari sebelum dia mengambil kembali pisau ukir setan. Dia seharusnya sudah kembali sekarang. Dia berjalan keluar saat pikiran-pikiran ini berputar di kepalanya. Saat dia menarik pintu, dia merasakan kekuatan dorongan datang dari sisi lain. Yu Hao secara tidak sadar bereaksi melompat mundur dan dengan cepat melepaskan jiwa bela dirinya. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuat mulutnya menganga. Wang Dong jatuh ke belakang bersama kursinya dan Yu Hao segera bergegas membantunya berdiri. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu menunggu di luar? Kenapa kamu tidak masuk? Wang Dong telah duduk di luar selama ini dan tubuhnya bersandar di pintu. Dia sudah mulai tertidur dan ketika pintu terbuka, Wang Dong jatuh ke tanah dengan kursinya. Wang Dong sangat marah. Kamu sangat tidak tahu berterima kasih, aku melindungimu. Dan semua yang kamu lakukan ketika bangun adalah membiarkanku jatuh ke tanah. Apakah kau akan menjagaku jika aku lumpuh karena ini? Yu Hao terkekeh dan berkata, bukankah aku sudah menjagamu di asrama?
Kapan kamu membersihkan asrama? Atau menyapu lantai? Atau mengepel lantai? Kapan kamu pernah melakukan sesuatu? Bahkan lemari pakaianmu sudah dibersihkan olehku. Kamu seperti sosok bos besar setiap hari. Wang Dong ingin membalas, tapi dia tidak bisa menemukan argumen yang cocok untuk membalas. Dia cemberut dan berkata, "Aku akan membiarkanmu lolos kali ini. Kamu sepertinya bersenang-senang dengan semua meditasi yang dalam itu. Sementara pantatku akan pecah menjadi beberapa bagian." Yu Hao mengelurkan tangannya dan menekan pipi Wang Dong. "Semuanya baik, biarkan aku memijatmu." Wang Dong masih muda, tetapi pipi kecilnya tegas dan kenyal. Yu Hao meremas beberapa kali. Bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tangannya sudah bereaksi dan seluruh tubuh Wang Dong membeku. Dia merasa sedikit tidak bisa bergerak. Yu Hao meremas beberapa kali lagi, tetapi samar-samar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia melirik Wang Dong dari sudut matanya. Wang Dong memelototinya dan wajahnya hitam saat matanya menyemburkan api. Apakah itu terasa enak? Suara dingin terdengar dari celah giginya. "Oh, tidak terlalu buruk." Jawaban Yu Hao hampir tidak disadari. "Pergi ke neraka." Wang Dong mengangkat kaki kirinya untuk tendangan tinggi yang diarahkan langsung ke dahi Yu Hao. Pergulatan mereka terjadi lagi dan lagi. Namun Wang Dong tidak pernah berharap Yu Hao begitu mudah beradaptasi. "Kapan kamu menjadi begitu gesit dan fleksibel?" "Aku selalu fleksibel," Yu Hao menjawab dengan bangga. Dan seorang pria menggunakan mulutnya, bukan kepalan tangannya. Pergulatan mereka masih berlanjut. "Ini tidak mungkin. Kamu hanya memiliki 2 cincin jiwa. Bagaimana bisa lebih kuat dariku?" Wang Dong berkata tidak yakin. Yu Hao tertawa lagi. "Aku punya tulang roh. Begitu juga aku." Wang Dong membantah, menolak untuk menyerah pada Yu Hao. Yu Hao menjadi terdiam ketika mendengar ini dan berpikir untuk memberitahu Wang Dong tentang tulang permaisuri kalajengking giok es. Dia juga merasakan kekuatannya meningkat dengan jelas begitu dia menyerap energi emas kehidupan. Jika bukan karena itu, dia tidak akan bisa menahan kaki Wang Dong dengan mudah. Jangan berpikir bahwa Wang Dong yang memiliki Dewi Kupu-Kupu Cahaya lemah. Sebaliknya, kemampuannya jauh lebih besar karena jiwa bela diri keduanya menjadi salah satu jenis jiwa bela diri tipe kekuatan terkuat di benua ini yang juga dimiliki pemilik sekte Tang, yaitu Palu Hao Tien. Yu Hao bisa mengalahkan Wang Dong pada saat dia tidak memiliki kekuatan sebanyak Wang Dong. Itu pasti karena kemenangan murni dalam hal peningkatan tubuh fisik. Tentu saja tidak satu pun dari mereka yang menggunakan kekuatan jiwa. Wang Dong sudah menggunakan semua kekuatannya, namun dia masih tidak bisa menjepit kakinya di leher Yu Hao. Sebaliknya, kakinya ditarik semakin jauh, menyebabkan keduanya terlihat sangat lucu. Hingga setengah tubuh Wang Dong keluar dari kamar. "Wah, apa yang sedang kalian lakukan? Apakah kalian perlu begitu penuh kasih sayang?" Suara Susansi dapat didengar saat dia, Bibi dan Ma Xiaotou muncul. Mereka semua bisa tahu dengan satu pandangan bahwa tubuh Wang Dong adalah orang yang menonjol keluar ruangan. Wang Dong merasa malu dan jengkel ketika dia berkata, "Lepaskan aku." Yu Hao akhirnya melepaskannya. Wang Dong kemudian berbalik menghadap Susansi dan yang lainnya dan berkata, "Kami hanya melatih keterampilan fusi kami. Apakah ada yang salah dengan itu?" Dia pasti tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Yu Hao menyentuh hidungnya sambil tersenyum. Ma Xiaotou tertawa terbahak-bahak lalu berkata, "Ayo anak-anak muda." Wang Dong berkata, "Kamu sendiri tidak terlalu tua, kakak tahu." Ma Xiaotou menjawab, "Baiklah, ayo pergi. Guru Wang yang telah menyerukan pertemuan. Kita harus bertanding besok. Jadi kita harus melakukan persiapan akhir sekarang." Setelah diberi kuliah oleh Guru Wang yang tempo hari, emosi Ma Xiaotou jauh lebih terkendali. Dia bertindak lebih tenang. Dia akhirnya menunjukkan kualitas pemimpin tim. Besok, Yu Hao tersentak dan terkejut. "Maksudmu lusa kan? Kita baru saja berkompetisi kemarin. Jadi tim lain masih harus berkompetisi di perempat final hari ini. Kita harus istirahat sehari setelah kompetisi berakhir kan?" "Kakak tahu, kamu pasti salah mengingat tanggal." Wang Dong membentak. "Kakak Ma Xiaotou tidak melakukan kesalahan, kaulah yang bingung. Kau bermeditasi mendalam sepanjang sehari dan semalam, dan aku sangat lelah karena berusaha melindungimu, namun kamu masih menggertakku." "Hah?" Yu Hao tidak menyangka
bahwa sehari semalam telah berlalu. Melihat Wang Dong, dia merasa sangat tersentuh. Bebe memberi acungan jempol kepada Yu Hao, lalu berkata, "Junior kecilku luar biasa. Ayo pergi." Wang Dong berkata, "Senior, aku jelas yang termuda. Bukankah seharusnya kau memanggilku juniormu?" Bebe menatapnya dengan aneh dan berkata, "Benarkah? Apakah kamu yakin ingin menjadi junior kecilku?" Wang Dong merasa agak malu setelah ditatap seperti itu. Jadi dia menjulurkan lidahnya dan berkata, "Siapa yang peduli, ayo pergi." Dia kemudian bergegas. Yu Hao mengikuti. Agak linglung ketika dia bertanya, "Senior, apa yang terjadi padanya?" Bebe terkekeh dan berkata, "Biarkan saja, tidak masalah untuk saat ini. Ayo, kita ada pertemuan. Kompetisi besok bukanlah sebuah lelucon." Yu Hao masih kaget. Dia bisa bertahan dalam meditasi yang mendalam selama sehari penuh dan semalam. Sebelumnya, dia berpikir itu hanya waktu yang sangat singkat, hanya beberapa menit. Sekarang dia menyadari secara langsung betapa menakjubkannya hasil dari meditasi mendalam. Selain itu juga cara yang bagus untuk menghindari pelatihan yang monoton. Tidak heran setiap guru jiwa mendambakan kesempatan seperti itu. Saat pikiran-pikiran itu mengalir dalam benaknya, Yu Hao mengikuti yang lain ke ruang konferensi. Guru Wang Yan telah menunggu semua orang. Melihat semua orang telah tiba, dia berkata dengan suara yang dalam, "Baiklah, mari kita mulai. Sekarang, setelah perempat final selesai, semifinal akan dimulai besok. Kita pasti akan berada di pertandingan pertama. Putaran lain akan berlangsung besok. Setelah semifinal akan ada 3 hari sampai final." "Guru Wang Yan, siapa lawan kita di semifinal?" Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru Wang Yan menjawab, "Saya masih tidak yakin. Demi keadilan, pasangan semifinal harus diputuskan melalui undian. Sebagai juara bertahan turnamen, kita pasti akan bertanding besok. Jadi, kita tidak bisa membuat persiapan khusus untuk menargetkan lawan kita. Satu-satunya pilihan mempertimbangkan semua lawan dalam persiapan kita. Meskipun ini adalah kelemahan, semua lawan kita menghadapi situasi yang sama dengan kita. Mereka juga tidak yakin apakah akan bertemu kita atau tidak. 4 tim yang tersisa adalah kita, Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, Akademi Nasional Starlo, dan Akademi Mistik. Adalah adil untuk mengatakan bahwa 3 akademi lainnya semuanya adalah rival lama dari akademi kita. Mereka semua sangat kuat. Dengan saingan terkuat kita tidak diragukan lagi adalah Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Bahkan jika kita tidak bertemu mereka di semifinal, kita akan bertemu mereka di final. Jadi, kita perlu mengarahkan strategi kita pada mereka. Biarkan aku memberitahu semua tentang 3 tim ini. Seperti apa yang harus kita perhatikan ketika kita bersaing, dan strategi spesifik melawan mereka. Akademi Teknik Kekaisaran Ryu jelas merupakan lawan terkuat dari 3 tim ini. Ketua tim mereka, Marulong, belum muncul. Namun berdasarkan turnamen sebelumnya, Marulong harusnya seorang kaisar jiwa. Untungnya dia satu-satunya kaisar jiwa dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Dari 14 orang di tim resmi dan tim persiapan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, hanya Marulong, Xiao Hongchen, dan Meng Hongchen yang belum berkompetisi. Baik Xiao Hongchen dan Meng Hongchen berasal dari tim persiapan. Sebagai referensi, Meng Hongchen adalah wanita muda yang Wang Dong coba ambil hatinya saat itu. Guru Wang yang tidak bisa menahan senyum dan melihat Wang Dong saat dia mengatakan ini. Wang Dong tampaknya tidak menganggap ini canggung sama sekali. Guru Wang Yan melanjutkan, "Sisa tim resmi mereka semua adalah Raja Jiwa. Tetapi hanya 2 dari mereka di atas peringkat 55. Sisanya di bawah peringkat 55 tetapi di atas peringkat 50. Mereka juga semua mewarisi jiwa bela diri dengan beberapa kegunaan karakteristik untuk insinyur jiwa. Titik kuat utama mereka adalah ala jiwa. Adapun 5 anggota tim persiapan yang sudah berkompetisi, 2 adalah leluhur jiwa dan 3 adalah penatua jiwa. Namun kita seharusnya tidak melihat anggota tim persiapan ini sama sekali di pertandingan mendatang. Akademi Teknik Kekaisaran Ryu bukanlah saingan terkuat kita karena mereka telah membina siswa yang dapat menyamai kita, tetapi karena perubahan yang tak terhitung jumlahnya dalam alat jiwa mereka. Tanpa ragu, mereka pasti memiliki banyak alat jiwa yang belum pernah mereka gunakan di turnamen ini, dan mereka telah menyiapkan alat jiwa ini untuk digunakan melawan kita. Ini selalu terjadi di turnamen sebelumnya.
Selama beberapa dekade terakhir ini, alat jiwa kekaisaran Ryu telah berkembang pada tingkat yang lebih cepat dan menjadi semakin sulit ditangani. Itulah sebabnya strategi kita harus dapat beradaptasi dengannya. Di babak tim, kita mungkin akan dirugikan karena keuntungan kelompok dari alat jiwa mereka. Tapi di babak individu atau pertarungan 2-2-3, kita tidak akan dirugikan. Kita akan memiliki kesempatan. Yuho bertanya Guru Wangyan apakah ada perubahan lagi dalam aturan untuk putaran final. Guru Wangyan mengangguk dan berkata putaran tim akan diselenggarakan bersama dengan putaran individu dan pertarungan 2-2-3. Selanjutnya, 3 segmen kompetisi ini akan selesai dalam sekali jalan setelah kedua tim memilih semua 7 anggota yang bersaing. Tidak akan ada jeda. Juara akhirnya akan menjadi orang yang memenangkan 2 dari 3 segmen. Yuho tertegun ketika mendengar kata-kata ini. Ini tidak mudah untuk menjadi juara di turnamen benua. Guru Wangyan berkata, namun Akademi Mistik dari Kekaisaran Tianhun juga merupakan saingan kita. Hanya kita, Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, dan Akademi Mistik yang memiliki Kaisar Jiwa. Akademi Mistik adalah akademi kekaisaran dari Kekaisaran Tianhun. Semua anggota kerajaan akan memasuki akademi ini untuk belajar. Susunan permainan mereka untuk turnamen ini sangat kuat. 1 Kaisar Jiwa dan 6 Raja Jiwa. Namun Master Jiwa adalah kekuatan utama mereka. Insinyur Jiwa akan memberikan dukungan kepada Master Jiwa mereka. Di antara 7 anggota tim resmi, 2 Raja Jiwa mereka adalah Insinyur Jiwa. Dari pengamatanku, mereka seharusnya bukan Insinyur Jiwa dari kelas 5 dan kemungkinan besar adalah kelas 4 seperti Hechaito. Satu lagi lawan kita adalah Akademi Nasional Starlo dari Kekaisaran Starlo. Di antara 3 rival ini, Akademi Nasional Starlo adalah yang terlemah, tetapi ini tidak berarti mereka yang termudah untuk dihadapi. Ini adalah Kekaisaran Starlo, wilayah mereka. Selain itu, kekuatan keseluruhan Akademi Nasional Starlo juga tidak terlalu lemah. Meskipun mereka tidak memiliki Kaisar Jiwa, mereka masih memiliki 6 Raja Jiwa. Sejauh ini, segalanya berjalan mulus bagi mereka, atau setidaknya mereka lebih lancar daripada kita. Meskipun kita memiliki 2 Kaisar Jiwa, Xiao Tao dan Dayu Heng, saingan kita masih memiliki kekuatan keseluruhan yang lebih besar dalam hal jumlah. Kemampuan mereka secara keseluruhan tidak kalah dengan kita. Akademi Teknik Kekaisaran Ryu dan Akademi Mistik bahkan agak lebih unggul dari kita dalam hal kemampuan keseluruhan. Satu-satunya kita akan menjadi juara adalah dengan memberikan segalanya. Ini akan seperti pertama kali kita menghadapi Akademi Zitian. Guru Wangyan sama sekali tidak terdengar santai. Semua orang dari Akademi Shrek juga merasa berat di hati mereka. Memang, meskipun mereka memiliki 2 Kaisar Jiwa dan Ling Luochen yang merupakan Raja Jiwa tipe kontrol, anggota tim persiapan mereka masih jauh lebih lemah dari saingan mereka. Di antara 4 leluhur jiwa, kekuatan jiwa Susansi hanya peringkat 47. Sisanya bahkan lebih buruk. Adapun 3 terakhir Wang Dong hanya penatua jiwa. Xiao Xiao baru saja menjadi penatua jiwa, dan Wo Yuhao hanyalah seorang Grandmaster jiwa. Mereka semua memiliki jiwa bela diri kembar, namun budidaya mereka masih sangat lemah. Menurut pengaturan Guru Wangyan di babak sebelumnya, kemungkinan besar Yu Hao dan Wang Dong tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran tim. Bahkan jika mereka berdua dikirim bersama, itu masih akan menurunkan kekuatan keseluruhan Akademi Shrek. Meskipun keterampilan jiwa Yu Hao sangat praktis dan Golden Rod adalah keterampilan pengendali massa yang lumayan, bisakah kekuatan mereka dilepaskan sepenuhnya terhadap lawan yang tangguh? Guru Wangyan menyapu pandangannya. Dia secara alami menyadari bahwa tidak semua orang percaya diri. Dia dengan lembut berkata, "Aku sudah tidak berharap kita menjadi juara sejak kita datang ke kota Starlo. Aku sudah sangat puas kita telah sampai sejauh ini. Semua kerja keras kalian jelas dilihat semua orang. Kalian semua telah mempertahankan kejayaan Shrek. Jadi aku harap kalian semua tidak akan tertekan dalam kompetisi mendatang. Apapun hasilnya, aku akan meminta kalian untuk menerima manfaat ketika kita kembali." Kata-kata Guru Wang yang terdengar normal bagi Yu Hao dan anggota tim persiapan lainnya.
Karena mereka memang banyak berkorban, namun kata-kata terdengar sedikit menusuk ke Ma Xiaotao, Da Yuheng dan Ling Luochen. Sebagai anggota tim resmi, mereka menghadapi kesulitan yang lebih buruk dari anggota tim persiapan di turnamen ini. Meskipun kata-kata Guru Wang Yan telah menusuk mereka, mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya. Guru Wang Yan tampak santai saat berbicara, seolah-olah dia tidak menyadari pancaran api di mata Ma Xiaotao dan mata kedua lainnya. Kita akan menganalisis kemampuan masing-masing anggota tim sebelum memutuskan strategi kita. Kita akan menyesuaikan siapa yang cocok bersaing. Pertemuan sebelum kompetisi ini berlangsung selama hampir 6 jam. Mulai dari makan siang hingga makan malam sampai matahari terbenam. Shrek bukan satu-satunya yang cemas. 3 lainnya juga cemas pemenang keseluruhan turnamen akan diputuskan. Ini bukan hanya pertempuran kemuliaan antara 4 akademi, tetapi juga pertempuran paling penting bagi anggota tim yang bersaing. Harus diketahui bahwa anggota tim teratas akan menerima perlakuan yang paling baik tidak peduli kekuatan mereka. Jika mereka mengambil posisi di kekaisaran, mereka akan diberi gelar dan kemuliaan ini akan menemani mereka sepanjang hidup. Wajar untuk mengatakan bahwa turnamen benua telah menjadi ajang bagi berbagai kekaisaran di benua ini untuk memilih dan bertarung demi talenta terbaik. Jika bukan karena status bergengsi yang dimiliki Akademi Shrek, banyak kekuatan, keluarga, dan bahkan sekte sudah akan memburu siswa-siswa mereka. Yu Hao merasa tubuhnya sangat kaku saat dia berjalan keluar dari ruang rapat. Menghabiskan sepanjang sore menghafal kemampuan dan strategi lawannya memang sangat membosankan. Dia lebih suka memakai pakaian logam daripada melakukan ini. Setelah meregangkan tubuhnya yang malas, Yu Hao merasa jauh lebih baik. Ketika darahnya mulai beredar lebih lancar ke seluruh tubuhnya, kelelahan yang dia rasakan sebelumnya menghilang. Kekuatan kehidupan yang makmur di tubuhnya tampaknya telah terbangun oleh tindakan sederhana ini. Saudara junior pergi dan cari makanan. Bebe menepuk pundaknya. Baik, Yu Hao menjawab dengan tergesa-gesa. Kakak tertua, apakah kamu pikir pada akhirnya kita bisa menjadi juara? Yu Hao bertanya dengan lembut. Bebe tersenyum dan berkata, apa? Apakah kamu tidak percaya diri? Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku tidak percaya diri. Aku hanya berpikir bahwa lawan kita sangat kuat. Sekarang setelah aku mendengar analisis Guru Wang Yan, Bebe tertawa. Itu benar, lawan kita sangat kuat. Tim mereka hampir seluruhnya terdiri dari setidaknya Raja Jiwa, tapi aku yakin pada akhirnya kita akan menjadi juara. Hah? Yu Hao sedikit terkejut saat dia memandang Bebe. Bebe tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut, keyakinan berasal dari kemampuan diri sendiri. Shrek mampu menjadi akademi terbaik di benua karena akademi tidak pernah terburu-buru. Setiap orang yang dikirim untuk berpartisipasi dalam turnamen ini telah mencapainya melalui kerja keras sendiri. Itu sebabnya para penatua dan nenek moyang Akademi Shrek berbeda dari akademi lain. Raja jiwa kita bahkan berbeda dari raja jiwa lain yang ada di luaran sana. Di tingkat kaisar jiwa jaraknya bahkan lebih besar dari kaisar jiwa pada umumnya. Mungkin lawan kita bisa menggunakan alat jiwa atau beberapa strategi dan taktik untuk menutupi celah ini, tetapi jika kemampuan sejati kita dapat dipicu oleh kehendak kita dan jika kita menyalakan api kemuliaan untuk Shrek, kita pasti akan menang. Semua orang berjalan keluar dari ruangan pertemuan secara berurutan ketika Bebe mengatakan ini, dan karena dia tidak menurunkan suaranya, mereka semua mendengar apa yang dikatakannya. Ekspresi Ma Xiaotao, Da Yuheng, dan Ling Luochen berubah. Yu Hao mengangguk, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak tertua, apa yang kamu maksud dengan kerja keras sendiri? Bebe terkekeh dan menjawab, apakah menurutmu ada begitu banyak talenta di dunia yang mampu menjadi raja jiwa sebelum berusia 20 tahun? Akademi Shrek kita membina para siswa melalui model pengajaran yang telah terbangun selama puluhan ribu tahun, serta kerja keras yang luar biasa dari para siswa berbakat. Mungkin akademi lain dapat membina beberapa siswa seperti itu, tetapi apakah kamu pernah bertanya-tanya bagaimana para insinyur jiwa dengan jiwa bela diri biasa dapat melakukannya? Aku berani mengatakan bahwa mereka yang berasal dari Akademi Shrek semua akan memiliki kemampuan untuk menjadi judul dolo selama mampu bertahan di dunia luar. Namun itu jauh lebih kecil kemungkinannya untuk orang-orang dari akademi lain. Itu karena
banyak peningkatan kekuatan mereka tidak dikaitkan dengan kerja keras mereka sendiri. Apakah kamu tidak pernah menyadari bahwa tim yang paling menonjol berasal dari keluarga kerajaan dari berbagai kerajaan atau akademi terbaik dari berbagai kerajaan? Aku yakin setidaknya setengah dari mereka yang bersaing menggunakan berbagai jenis pil dan harta untuk meningkatkan budidaya mereka, terutama Akademi Teknik Kekaisaran Ryu yang sangat kaya. Yu Hao segera mengerti, jadi kekuatan mereka ditingkatkan melalui obat-obatan. BW menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa obat bermanfaat bagi para master jiwa, namun tidak berlebihan adalah kuncinya. Banyak obat memiliki komponen beracun juga. Terlepas dari beberapa obat tertentu yang dapat memperkuat fondasi seseorang, yang terbaik adalah mengkonsumsi obat yang meningkatkan kekuatan jiwa sedikit mungkin. Tanyakan ke senior Ma Xiaotao, senior Dayu Heng atau Ling Luochen. Mereka akan memberitahumu bahwa Shrek telah melarang siswa kita mengkonsumsi obat tersebut karena bentuk metode budidaya ini tidak memiliki masa depan. Jika seseorang mengkonsumsi obat-obatan ini secara berlebih, itu dapat membuatnya tidak akan pernah bisa menjadi judul Doulo. Suara Ma Xiaotao tiba-tiba terdengar. Junior BB, bagaimana kamu tahu banyak tentang halaman dalam meskipun kamu dari halaman luar? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.